Dari sisi keuangan, mengapa gereja seperti yang dikatakan tadi mengalami kesulitan keuangan? Dalam hemat saya, satu, banyak gereja tidak cukup memberikan pengajaran yang sehat tentang bagaimana mengelola keuangan kepada jemaatnya. Sehingga kalau mereka mengalami masa krisis seperti sekarang, mereka betul-betul kedodoran karena mereka tidak mengelola keuangan dengan baik. Termasuk di dalam hal masalah memberi keuangan pada gereja. Karena mereka tidak diajarkan pelajaran yang baik, mengatur keuangan dengan sehat. Tidak sedikit gereja mengajar jemaat untuk memberi karena dasar emosi. Bukan diberikan pengajaran cara mengatur keuangan dengan baik. Akibatnya, karena biasa memberi secara emosional, pada waktu masa krisis seperti demikian, mereka mengalami masa yang tidak mudah. Gereja maksud saya, mengalami masa yang tidak mudah. Sisi yang lain, yang saya ketahui, ada banyak kali gereja, jemaat punya pola pikir demikian. Saya hanya memberi 10.000 per minggu, misalkan. Apakah artinya 10.000 bagi gereja kalau saya misalkan tidak memberinya sekarang? Dan akibatnya dia tidak memberikan 10.000 itu. Padahal 10.000 kali sekian ratus orang, itu sekian juta artinya. Dan itu per minggu. Dan kalau itu per bulan berarti sekian puluh juta. Dan tidak heran kalau gereja mengalami kesulitan keuangan. Sebab mungkin perlu juga dilakukan bagian dalam survei yang dilakukan oleh bilangan. Sebenarnya dari seluruh keuangan yang dimiliki oleh gereja, seluruh pendapatan jemaat per bulan, berapa persen sih yang sebetulnya disisihkan oleh jemaat untuk gereja? Dalam perkiraan saya, tidak akan lebih dari 3-4% keuangan yang disisihkan oleh jemaat untuk gereja. Dan kalau itu hanya 3-4%, atau katakanlah kalau orang itu memberi sampai persepuluhan misalnya, seharusnya keadaan ekonomi yang sedang terjadi saat ini, kesulitan ekonomi yang sedang terjadi saat ini, tidak akan sangat-sangat memberatkan mereka untuk memberi. Dalam pikiran saya, atau perkiraan saya, bagi jemaat untuk menyisihkan 10.000 sampai 20.000 secara umum per kali ibadah per minggu sebetulnya tidak akan terlalu sangat berat. Kecuali memang mungkin ada orang-orang yang sangat kesulitan, tetapi perkiraan saya tidak akan sangat berat. Sehingga ini masalah mindset, masalah pemahaman, dan masalah bagaimana mereka seharusnya memiliki pengajaran yang sehat tentang keuangan. Menarik sekali apa yang dikemukakan oleh Pak Krisnayana berdasarkan hasil riset atau survei yang dilakukan, yaitu dampak terbesar terhadap keuangan ini kalau dilihat dari sisi kelompok pandangan teologis atau streams, theological streams dari masing-masing gereja. Tadi Pak Krisnayana mengemukakan ada 3 streams. Pertama yaitu Pentecostal Charismatic, yang kedua yaitu mainstreams, atau gereja-gereja oikomunikal, atau gereja-gereja mainline, dan yang ketiga gereja-gereja evangelical. Nah, cukup menarik apa yang disampaikan tadi, dikatakan bahwa yang paling mengalami dampak, kalau saya tidak salah kutip Pak, yang paling mengalami dampak adalah gereja-gereja Pentekostal, dan karismatik. Baru kemudian yang kedua, gereja-gereja mainstreams. Dan yang terakhir, yang paling kurang terdampak adalah gereja-gereja evangelical. Kalau tidak salah, seperti itu hasil survei yang dipaparkan oleh Pak Krisnayana. Tentu kita perlu dalami. Kenapa kok gereja Pentakosta, karismatik yang terdampak? Paling terdampak. Mengapa gereja evangelical paling tidak terdampak dari antara ketiga ini? Nah, saya pikir apa yang dikemukakan oleh Pak Roy tadi, paling tidak ada 2 pokok yang perlu menjadi pertimbangan kita. Dari sisi transparansi. Dari 3 kelompok ini mana yang paling transparan dalam pengelolaan keuangan? Dan yang kedua dari sisi, kalau saya bukan melihat interdependensi, tapi dari independensi, kemandirian keuangan.
dari ketiga kelompok teologi ini, aliran teologi gereja ini, gereja-gereja mana yang secara keuangan paling independen? Masing-masing kita tentu bisa menjawab. Gereja-gereja mana yang paling menantang jemaat secara emosi? Dari kelompok ini. Gereja-gereja mana yang kurang mengajar jemaatnya untuk memberi dari antara tiga kelompok ini? Kebetulan saya seperti tadi dibacakan dalam kurikulum vitae saya melayani sebagai salah seorang ketua PGI di dalam 2 periode terakhir ini. Kami di PGI punya program yang disebut dengan kemandirian keuangan gereja. Dan ini bukan program yang baru, tapi sudah puluhan tahun. Tapi masih belum juga tuntas karena terus terang bagi gereja-gereja mainstream di mana saya melayani sebagai salah satu ketuanya, masalah independensi keuangan ini satu pergumulan tersendiri bagi kami. Maklum, mungkin paling tidak 80% anggota gereja di dalam lingkup PGI itu berada di daerah-daerah. Dan mereka pada umumnya berada di daerah-daerah yang secara ekonomi sangat sukar. Jadi, belum cukup terbiasa diajar untuk memberi, belum cukup terbiasa untuk hidup secara mandiri, secara finansial. Nah, ini yang menyebabkan mengapa dari dugaan saya, Pak, gereja-gereja mainstream mengalami dampak nomor 2. Sesudah gereja-gereja karismatik Pentekostal, saya tidak berani menilai apakah gereja Pentakosta karismatik cukup transparan dalam keuangan, kita masing-masing bisa menilainya sendiri. Apakah gereja-gereja karismatik Pentakosta dalam cara memberi karena lebih banyak karena emosi atau tidak, masing-masing kita tentu bisa menilainya sendiri. Tetapi dari sana kita bisa mengambil kesimpulan untuk masa depan gereja, berarti seperti yang tadi dikemukakan oleh Pak Roy, kita perlu mengajar jemaat untuk bertanggung jawab dalam mengelola keuangan secara pribadi. Saya sangat menyarankan gereja-gereja menggunakan pelajaran dari Crown Ministries yang mengajar jemaat untuk mengelola keuangan dengan sehat, bertanggung jawab, memberi secara bertanggung jawab bukan karena emosi. Dan berarti mengelola keuangan dengan sehat ini perlu diajarkan pada jemaat. Di samping di saat yang sama, gereja perlu belajar mandiri dalam keuangan, gereja perlu bersikap transparan dalam keuangan. Sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Roy bahwa setiap gereja perlu emergency funds. Salah satu gereja yang saya tahu, dia punya emergency funds untuk 1 tahun. Sehingga kalau terjadi apa-apa, misalkan katakan saja, tidak ada pemasukan sama sekali, gereja itu dapat bertahan 1 tahun tanpa pemasukan apa-apa. Karena ada emergency funds. Nah, tidak semua gereja menyiapkan hal ini.